Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak soleh dan soleh semuanya, kita dapat kembali bertemu dengan pelajaran agama Islam. Semoga pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleh semua, kita memasuki pelajaran ketiga. Sebelum kita masuk ke pelajaran ketiga ini, kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa. Jadi kita baca bersama-sama. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari tentang akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak, yakni membimbing manusia agar memiliki akhlak yang mulia. Rasul bersabda, "Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah SAW adalah teladan utama bagi umat Islam. Sejak beliau lahir sampai beliau wafat, perjalanan hidupnya adalah sebuah teladan bagi kita semua. Semua perkataan dan perbuatannya sangatlah terpuji. Di antara akhlak terpuji yang dapat kita tetapkan, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan keluarga. Itulah di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh anak soleh. Jadi pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas salah satu akhlak yang terpuji, yaitu sikap jujur. Materi kita adalah bersikap jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu adalah lurus hati, tidak berbohong dengan perkataan apa adanya. Yang kedua, tidak curang, misalnya dalam permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya dalam sebuah kalimat, mereka itulah orang-orang yang jujur dan disegani. Jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bisa diartikan dengan tulus dan ikhlas. Ketika diberi imbuhan ataupun akhiran seperti ke dan an, maka jujur menjadi kejujuran, menjadi sebuah kata sifat yang merupakan sebuah keadaan jujur, keadaan ketulusan hati dan kelurusan hati. Contohnya, ia meragukan kejujuran anak itu. Ia meragukan sifat tulus dan sifat lurus hati dari anak tersebut. Itu pengertian jujur dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa kita harus jujur? Nah, sebagai seorang Islam, kita wajib untuk berlaku jujur berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau bersama orang-orang yang jujur. Jadi, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk selalu bersikap jujur dimanapun kita berada. Ini berdasarkan dari Al-Quran. Sedangkan perintah dari hadisnya adalah sebuah hadis yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kalian selalu senantiasa berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maka jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba. Hati-hatilah kalian atau hindarilah oleh kalian perbuatan dusta. Fa innal kadhiba, karena dusta, karena bohong, yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan, keburukan akan mengantarkan pada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba.
Jika seseorang sukanya berdusta dan selalu berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi, sebagai seorang muslim, kita hendaklah senantiasa berlaku jujur dan jangan berlaku dusta. Karena kejujuran itu pasti akan membawa kita kepada kebaikan, akan mengantarkan kita kepada ketenangan, akan mengantarkan kita kepada kedamaian. Sedangkan lawan dari sifat jujur, yaitu dusta atau bohong, akan mengantarkan kita kepada keburukan. Jadi, jauhilah sifat buruk itu yang berupa kebohongan, berdusta, dan kita senantiasa berlaku jujur berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang kita bacakan tadi. Bersikap jujur. Kejujuran adalah sesuatu yang mahal harganya. Orang-orang tua kita dulu mengatakan jujur adalah modal utama. Dimanapun kita beraktivitas kelak, ketika kamu nanti dewasa, maka kejujuran adalah modal yang sangat penting yang harus kamu miliki. Sebab orang yang jujur adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlaknya yang terpuji. Orang kalau sudah dianggap jujur oleh orang lain, maka kepercayaan orang terhadap orang tersebut, kepercayaan orang lain terhadap orang yang berlaku jujur itu pasti akan tinggi, dan mereka akan mengamanahkan, akan menitipkan, akan mempercayakan apa saja kepada orang tersebut. Sedangkan orang yang tidak jujur, selalu berdusta, maka kepercayaan orang kepadanya sudah luntur dan orang tidak akan mau menitipkan sesuatu kepada orang tersebut. Jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang jujur, ucapan dan perbuatannya selalu benar. Dia tidak mau mengucapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataannya. Dia juga tidak suka berbohong karena kebohongan merupakan sifat tercela. Sebab sekali kita berbohong, maka kita akan menutupi kebohongan itu dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Sedangkan kalau kita jujur, maka cukup sekali saja kita untuk memberikan keterangan. Namun apabila kita memberikan sebuah keterangan bohong, keterangan dusta, maka keterangan dusta tersebut akan kita tutupi dengan kedustaan ataupun kebohongan yang lain. Contohnya nih, jika seorang anak, seorang siswa diberikan PR oleh gurunya dan dia tidak mengerjakannya, ketika ditanyakan keesokan harinya, apakah kamu sudah mengerjakan PR, dan dia berdusta mengatakan saya sudah, dan gurunya bertanya mana PR-nya, PR-nya ketinggalan Pak, Bu, di rumah, padahal dia tidak mengerjakannya. Nah, oleh gurunya, coba diambil ke rumahmu sekarang. Kebetulan mungkin rumahnya dekat. Ketika dia disuruh mengambil, dia bingung. Akhirnya terpaksa dia ke rumahnya dan kembali lagi ke sekolah mengatakan, buku saya tidak ketemu Bu, mungkin dimainin oleh adik saya atau disimpan di tempat lain oleh ibu saya, orang tua saya, mungkin seperti itu. Jadi sebuah kebohongan pasti akan ditutupi oleh kebohongan yang lain. Janganlah kita berbuat bohong. Usahakan jika kita melakukan sebuah kesalahan, kita jujur apa adanya, katakan apa adanya, dan insya Allah itu akan menenangkan hati kita dan tidak membuat kita untuk mengarang kebohongan-kebohongan berikutnya. Orang yang jujur percaya bahwa Allah melihat semua perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 119 tadi disebutkan bahwa kita diperintahkan bagi orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran merupakan cerminan, merupakan gambaran dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hadis tadi dikatakan jika kita jujur akan membawa kepada kebaikan dan membawa kepada surga. Orang yang terbiasa berbuat jujur akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Sikap jujur harus diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Jujur tidak mengenal waktu dan tempat. Di mana saja kita berada, kita harus bersikap jujur. Mengapa kita harus bersikap jujur? Sebab nih, di antara sebab-sebab kita harus bersikap jujur yang tadi pertama ya, karena perintah Allah, karena perintah Rasulullah Muhammad SAW juga. Nah, di antara sebabnya, kejujuran itu menghasilkan kemuliaan. Orang yang membiasakan bersikap jujur, kehidupannya akan mulia.
Orang lain akan menghormatinya, hidupnya bahagia, dan Allah akan memberi derajat yang tinggi di surga. Yang kedua, kejujuran menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain serta bersikap sopan dan santun. Kejujuran mempererat persaudaraan. Orang yang jujur pasti disenangi orang lain, sehingga banyak temannya. Teman adalah saudara. Makin banyak saudara, hidup kita akan makin mudah. Setiap saudara akan saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Itulah diantara keutamaan orang yang bersikap jujur. Orang lain akan percaya, teman-teman akan banyak. Namun jika orang yang suka berbuat dusta, berbuat bohong, bertindak yang tidak sebagaimana mestinya, maka orang-orang akan menjauhinya. Sebuah kisah teladan tentang sikap jujur itu adalah kisah yang terjadi antara Khalifah Umar bin Khattab dan gadis penjual susu. Khalifah Umar bin Khattab ini adalah salah seorang pemimpin kaum muslimin yang sangat terkenal akan perhatiannya kepada rakyatnya. Setiap malam beliau itu berkeliling ke pelosok-pelosok untuk mengamati keadaan rakyatnya. Apakah rakyatnya tenang di bawah pemerintahannya, ataukah rakyatnya menderita? Jika dia mendapati rakyatnya kesusahan, pada saat itu dia akan menolong rakyatnya tersebut. Sehingga ada sebuah kisah yang luar biasa. Contohnya sebelum kita masuk kepada gadis penjual susu ini, itu kisah yang luar biasa bagaimana Khalifah Umar mendapatkan sebuah rumah yang masih menyala lampunya, dan dia perhatikan ternyata ada seorang ibu yang memasak. Setiap kali anaknya bangun, dia mengatakan, sebentar lagi matang, kalian tidurlah dulu. Nah, sehingga Umar penasaran dan bertanya, ternyata yang dimasak oleh ibu tersebut adalah batu, dan dia masak itu untuk memberikan harapan kepada anak-anaknya bahwa sebentar lagi makanan matang sehingga mereka bisa makan, padahal itu tidak mungkin dimakan oleh mereka. Mereka tidak memiliki bahan makanan untuk mereka masak. Umar langsung merasa bersalah dan mengambil makanan dari Baitul Mal untuk memberikan langsung kepada ibu tersebut dan anaknya. Itu bagaimana Khalifah Umar sangat perhatian terhadap rakyatnya. Nah, adapun kisah yang terjadi antara beliau dan gadis penjual susu ini adalah suatu malam Khalifah Umar dan ajudannya berkeliling mengamati keadaan rakyatnya. Nah, sampailah di sebuah rumah, mereka berdua mendengar percakapan antara seorang ibu dan anak gadisnya. Kebetulan ternyata mereka itu adalah penjual susu. Si ibu memerintahkan kepada anaknya untuk menambahkan airnya sehingga kekentalan susu yang akan mereka jual itu menjadi berkurang, susunya menjadi lebih cair. Dan si gadis mengatakan, ini tidak boleh ibu, Khalifah Umar akan marah kalau mengetahui kita melakukan perbuatan seperti ini. Dan ibu berkata, udah nak, Khalifah Umar nggak ada. Nah, si gadis tersebut menjawab, ibu, walaupun Khalifah Umar tidak mengetahui, tapi Tuhannya Khalifah Umar, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Kita tidak ingin usaha kita menjadi tidak berkah, ibu. Nah, Khalifah Umar ketika mendengar ungkapan gadis tersebut sangat kagum akan keimanan gadis tersebut, akan kejujuran gadis tersebut, akan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meminta ajudannya itu untuk memanggil ibu dan gadisnya ini menemuinya esok harinya. Dan berkat kejujuran yang dilakukan gadis tersebut, Umar bin Khattab mengangkat gadis tersebut menjadi menantunya. Ini bagaimana kisah teladan ini kita mesti kita praktekkan, kita tiru, kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun tidak ada orang yang melihat, namun kita pasti tahu Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memperhatikan apa yang kita lakukan. Nah, kejujuran yang utama itu adalah kejujuran terhadap diri kita sendiri, kejujuran terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kejujuran terhadap orang lain. Kalau kita tidak jujur kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan jujur kepada Allah, terlebih lagi kita tidak akan jujur kepada sesama. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah sudah selesai materi kita tentang perilaku jujur. Jadi jujur itu kita ringkaskan, kita simpulkan adalah berkata dan berbuat apa adanya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya, tidak menutup-nutupinya, tidak mengarang-arangnya, mengatakan dan berbuat seperti apa adanya. Baik anak soleh dan solehah, ini saja pertemuan kita kali ini. Semoga
mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan Bapak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.